Peradaban awal Mesopotamia, Sumeria. Alulim adalah nama yang sering dikaitkan dengan seorang raja dalam mitologi Mesopotamia, khususnya dalam catatan kuno dari Sumeria. Menurut daftar raja Sumeria, Alulim adalah raja pertama dari dinasti pertama di kota Eridu, yang dianggap sebagai salah satu kota paling kuno di Sumer. Kisah Alulim terungkap dalam daftar raja Sumeria, sebuah teks kuno yang mencatat daftar raja-raja Sumer dari berbagai dinasti serta masa pemerintahan mereka. Alulim dipandang sebagai raja pertama dan merupakan penguasa dari dinasti pertama. Ini menempatkannya sebagai figur yang sangat penting dalam mitologi dan sejarah awal Mesopotamia. Dalam daftar tersebut, Alulim disebut memerintah selama 28.800 tahun. Jumlah ini jelas sangat berlebihan jika dibandingkan dengan durasi pemerintahan manusia yang realistis, sehingga dipandang sebagai simbolis untuk menegaskan status dan kekuasaan raja tersebut. Cerita tentang Alulim tidak hanya berfungsi sebagai catatan sejarah, tetapi juga berfungsi sebagai bagian dari mitologi Sumeria. Dalam konteks ini, periode pemerintahan yang panjang mencerminkan pandangan bahwa raja-raja awal memiliki hubungan khusus dengan dewa-dewa dan berkuasa dengan otoritas ilahi. Setelah Alulim, dinasti pertama dilanjutkan oleh Alangar dan raja-raja berikutnya, menggambarkan keturunan dan garis kekuasaan yang dianggap terus berlanjut. Sejarah peradaban Mesopotamia. Mesopotamia adalah sebuah wilayah bersejarah yang terletak di dataran rendah antara dua sungai besar, yaitu Sungai Yufrat dan Tigris, yang saat ini sebagian besar berada di Irak modern, serta sebagian kecil di wilayah Syria, Turki, dan Iran. Nama Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani, yang berarti tanah antara dua sungai. Mesopotamia adalah salah satu pusat peradaban awal di dunia, dengan kemunculan peradaban seperti Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Asyur. Masyarakat di sini mengembangkan banyak aspek budaya dan teknologi yang sangat berpengaruh. Peradaban di Mesopotamia berkembang melalui beberapa periode sejarah, termasuk periode Sumeria, Akkadia, Neo-Sumeria, Babilonia awal, dan Kekaisaran Asyur. Sejarah peradaban Mesopotamia dibagi menjadi beberapa periode utama, masing-masing dengan ciri khasnya sendiri dan perkembangan yang signifikan. Periode Prasumeria, sekitar 4.500 hingga 2.900 sebelum Masehi. Periode Prasumeria yang berlangsung sekitar 4.500 hingga 2.900 sebelum Masehi adalah fase awal perkembangan peradaban di Mesopotamia, sebelum kemunculan Sumeria sebagai peradaban terstruktur. Berikut adalah beberapa aspek penting dari periode ini. Kultur Ubaid, sekitar 4.500 hingga 3.100 sebelum Masehi. Kultur Ubaid adalah salah satu kultur utama dari periode Prasumeria. Ia berkembang di wilayah selatan Mesopotamia, terutama di daerah sekitar Eridu, yang merupakan salah satu kota tertua di Mesopotamia. Masyarakat Ubaid mengembangkan teknik pertanian dan irigasi yang lebih canggih. Mereka membangun sistem kanal dan saluran untuk mengelola air dari sungai-sungai Yufrat dan Tigris, yang memungkinkan pertanian yang lebih produktif. Pemukiman pada periode ini mulai berkembang menjadi desa-desa dan kota-kota kecil dengan struktur sosial yang lebih kompleks. Kultur Uruk, sekitar tahun 4.000 hingga 3.100 sebelum Masehi. Kultur Uruk muncul setelah kultur Ubaid dan menandai periode penting dalam perkembangan peradaban Mesopotamia. Uruk, salah satu kota utama, menjadi pusat kekuasaan dan inovasi. Pada periode ini, sistem tulisan cuneiform atau aksara paku mulai berkembang. Tulisan ini awalnya digunakan untuk keperluan administrasi dan pencatatan, seperti pencatatan transaksi dan pengelolaan barang. Kota Uruk berkembang pesat dengan pembangunan struktur monumental seperti tembok kota, kuil, dan zigurat.
Urbanisasi dan pertumbuhan kota ini menunjukkan perkembangan masyarakat yang lebih terstruktur dan kompleks. Perkembangan sosial dan ekonomi. Pada periode pra-Sumeria, munculnya pemisahan kelas sosial, dengan elit yang menguasai kekayaan dan kekuasaan, sementara petani dan pengrajin berperan dalam produksi dan pekerjaan sehari-hari. Masyarakat pada periode ini mulai terlibat dalam perdagangan lokal dan regional. Barang-barang seperti tembikar, tekstil, dan bahan-bahan mentah diperdagangkan di antara berbagai komunitas. Religi dan budaya. Pada akhir periode ini, tempat-tempat ibadah mulai dibangun dengan lebih terstruktur. Kuil-kuil besar dibangun untuk menyembah dewa-dewa lokal dan dewa-dewa yang lebih besar. Seni dan kerajinan juga berkembang, termasuk pembuatan tembikar, ukiran, dan patung-patung kecil yang menunjukkan aspek kehidupan sehari-hari dan kepercayaan religius masyarakat. Transisi ke Sumeria. Pada akhir periode pra-Sumeria, peradaban mulai beralih ke periode Sumeria. Kota-kota seperti Uruk dan Eridu menjadi pusat kekuasaan yang lebih besar, dengan struktur sosial dan politik yang lebih kompleks. Periode pra-Sumeria adalah masa transisi penting yang menyiapkan dasar untuk perkembangan peradaban Sumeria. Inovasi dalam pertanian, teknologi, tulisan, dan organisasi sosial selama periode ini sangat mempengaruhi perkembangan Mesopotamia selanjutnya. Periode Sumeria, sekitar tahun 2900 hingga 2334 sebelum Masehi. Periode Sumeria, yang berlangsung sekitar tahun 2900 hingga tahun 2334 sebelum Masehi, adalah fase kunci dalam sejarah Mesopotamia, yang menandai kemunculan peradaban terstruktur dengan perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Kota-kota negara Sumeria. Selama periode ini, beberapa kota utama Sumeria berkembang menjadi pusat kekuasaan dan budaya. Kota-kota ini termasuk Uruk, Ur, Lagash, Eridu, dan Nippur. Kota-kota ini seringkali memiliki tembok kota yang kuat, kuil-kuil besar, dan zigurat, atau struktur piramida berteras yang digunakan untuk upacara keagamaan. Sistem pemerintahan dan sosial. Setiap kota negara Sumeria memiliki sistem pemerintahan yang terpisah, seringkali dipimpin oleh seorang raja atau pangeran. Pemerintahan kota biasanya melibatkan pejabat administratif, pengacara, dan pejabat keagamaan. Masyarakat Sumeria memiliki struktur sosial yang kompleks, dengan kelas-kelas sosial termasuk bangsawan, pendeta, pedagang, pengrajin, petani, dan budak. Raja dianggap sebagai wakil dewa dan memiliki kekuasaan absolut. Penulisan dan administrasi. Sistem tulisan cuneiform yang awalnya digunakan untuk pencatatan administrasi dan perdagangan berkembang pesat. Cuneiform ditulis di atas tablet tanah liat menggunakan alat semacam paku atau stylus jika diibaratkan dengan saat ini. Tulisan cuneiform digunakan untuk merekam transaksi ekonomi, hukum, dan catatan administratif lainnya yang memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien dan terstruktur. Hukum. Meskipun undang-undang Hammurabi dari Babilonia lebih terkenal, periode Sumeria juga memiliki sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana, perdata, dan administrasi. Salah satu contoh awal hukum Sumeria adalah Kode Ur-Nammu, yang merupakan salah satu kumpulan hukum tertulis tertua yang diketahui, mengatur berbagai aspek kehidupan, sosial, dan ekonomi. Inovasi dan teknologi. Periode Sumeria ditandai dengan pembangunan struktur monumental, termasuk zigurat dan kuil besar. Arsitektur ini menunjukkan keterampilan teknis dan organisasi yang lebih tinggi. Teknologi irigasi yang canggih memungkinkan pertanian yang lebih produktif dan mendukung pertumbuhan kota-kota besar. Kepercayaan dan agama. Masyarakat Sumeria menyembah banyak dewa dan dewi, di antaranya adalah sebagai berikut. Anu atau An, dewa langit dan kepala panteon Sumeria. Anu dianggap sebagai dewa tertinggi dan penguasa langit. Enlil, dewa udara, badai, dan cuaca. Enlil adalah salah satu dewa utama yang mengendalikan elemen-elemen atmosfer dan dianggap sebagai pelindung pertanian. Enki atau Ea, dewa air, kebijaksanaan, dan penciptaan. Enki adalah pelindung manusia, dewa ilmu pengetahuan dan sihir.
Inanna atau Ishtar, dewi cinta, seks, dan perang. Inanna adalah dewi yang kuat dan sering terlibat dalam mitos yang menggambarkan cinta, konflik, dan pertempuran. Utu atau Shamash, dewa matahari dan keadilan. Utu adalah pelindung hukum dan kebenaran, serta dianggap sebagai dewa yang mengamati dan menilai tindakan manusia. Ninhursag atau Nintu, dewi bumi dan kelahiran. Ninhursag dianggap sebagai ibu dari para dewa dan pelindung kehidupan serta kesehatan. Nana atau Sin, dewa bulan dan waktu. Nana mengendalikan siklus bulan dan sering dikaitkan dengan perhitungan waktu dan kalender. Nergal, dewa kematian, perang, dan malapetaka. Nergal terkait dengan dunia bawah dan kematian, serta sering digambarkan sebagai dewa yang menakutkan. Nabu, dewa kebijaksanaan, tulisan, dan ilmu pengetahuan. Nabu adalah pelindung pengetahuan dan sastrawan. Ereshkigal, dewi dunia bawah dan kematian. Ereshkigal mengatur dunia orang mati dan terlibat dalam mitos kematian. Mitologi dan ritual keagamaan memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, dengan upacara dan persembahan kepada dewa-dewa untuk memastikan keberuntungan dan perlindungan. Sastra dan karya budaya. Salah satu karya sastra paling terkenal dari periode ini adalah epos Gilgamesh, yang menceritakan petualangan Raja Gilgamesh dan pencariannya akan keabadian. Karya ini memberikan wawasan tentang pandangan dunia dan kepercayaan Sumeria. Epos Gilgamesh adalah salah satu karya sastra tertua yang dikenal dari zaman Mesopotamia kuno. Epos ini ditulis dalam bahasa Akkadia dan berasal dari sekitar abad ke-18 sebelum Masehi hingga abad ke-7 sebelum Masehi. Cerita ini berpusat pada tokoh Gilgamesh, seorang raja legendaris dari kota Uruk yang digambarkan sebagai 2/3 dewa dan 1/3 manusia. Epos Gilgamesh ditemukan dalam bentuk tablet tanah liat yang ditulis dengan aksara paku atau cuneiform. Tablet ini ditemukan di perpustakaan Assyria di Nineveh pada abad ke-19 oleh arkeolog Austen Hentileyat dan Hormuz Rasam. Epos ini menceritakan perjalanan Gilgamesh dan sahabatnya Enkidu, termasuk pencarian Gilgamesh untuk keabadian setelah kematian Enkidu. Cerita ini mencakup berbagai tema, termasuk persahabatan, pencarian makna hidup, dan hubungan manusia dengan dewa-dewa. Salah satu tema utama dari epos ini adalah pencarian abadi manusia akan kekekalan dan makna hidup. Epos ini juga memperlihatkan pengaruh dari mitos dan agama Mesopotamia pada zaman itu. Kisah Gilgamesh sering dibandingkan dengan kisah-kisah dari agama lain, seperti banjir besar, karena terdapat kesamaan tema dalam kisah banjir yang muncul dalam epos ini. Epos Gilgamesh terdiri dari beberapa bagian yang berbeda, termasuk petualangan Gilgamesh dan Enkidu melawan raksasa Humbaba, perjalanan ke dunia bawah tanah untuk mencari rahasia keabadian, dan berbagai peristiwa lain yang menggambarkan kehidupan dan pencarian spiritual Gilgamesh. Epos ini bukan hanya berharga karena nilai sejarahnya, tetapi juga karena kontribusinya pada sastra dunia dan pemahaman kita tentang mitos serta keyakinan kuno. Kemunduran dan penaklukan. Pada akhir periode Sumeria, kota-kota Sumeria mulai mengalami kemunduran karena konflik internal dan serangan dari luar. Sekitar tahun 2334 sebelum Masehi, Sargon dari Akkad berhasil menyatukan wilayah Sumeria dan Akkadia di bawah satu kekuasaan, menandai akhir dari periode Sumeria dan awal dari periode Akkadia. Periode Sumeria adalah masa puncak perkembangan peradaban awal Mesopotamia, dengan kemajuan signifikan dalam penulisan, hukum, arsitektur, dan budaya. Pencapaian dan inovasi dari periode ini mempengaruhi peradaban Mesopotamia selanjutnya, dan memberikan dasar bagi perkembangan kebudayaan dan administratif di wilayah tersebut. Itulah sebagian kecil dari peristiwa sejarah peradaban Mesopotamia. Terlepas dari peristiwa yang ada, kebenaran sejarah dari semua ini hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf jika ada peristiwa yang terlepas ataupun tidak pas. Untuk perkembangan channel ini, Anda bisa bantu untuk subscribe dan berikan like. Dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar pada video ini. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya.
Terima kasih telah menonton video ini dan salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun berada.